saya nggak lihat buku ini karena buku ini angkanya beda-beda. Tapi tadi saat saya berhenti di satu huruf dan tunggu bilang stop, saya nampakkan, mohon maaf hurufnya terbalik karena tadi terbalik. Tapi tunggu bisa lihat aja jangan terbalik angkanya. Nah sekarang tugasnya saya mencoba melihat ke dalam zihin, ke dalam pikiran. Tentu coba bayangkan angka itu saja yang tunggu lihat tadi. Saya coba menebak. Kalau berhasil alhamdulillah. Dan kita berdoa, kalau ini berhasil, ini adalah wujud bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang pernah terjadi dan ini membuat kita bisa melihat rahasia Allah yang kita lu akai go. Kalau orang mau untuk yang penuh, tapi artinya untuk mendapatkan suatu ilmu ada caranya dan ada keseriusannya. Jadi yang menepuk aja gimana cara hanya dia lupa dia umum itu penuh. Kalau berhasil insyaallah mudah-mudahan. Ini. Iya, tentu cukup bayangkan aja. Tengku bayangkan saja. Dan tadi ada beberapa orang yang lihat. Silahkan kirim ke tengkunya ya. Ada satu orang saja. Saya coba lihat di tengku saja karena di sini ada banyak angka di sini. Jadi kalau kita lihat halamannya dari halaman Romawi ini halaman 1, 2, 3, 4, 5 sampai terakhirnya 302. Ada 302 angka dan saya nggak tahu beliau ada di mana karena bukunya saya hadapkan ke beliau tadi. Tapi posisi ini saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cobakan saja. Jadi kita belajar tadi mengenal sifat Allah namanya Bapa. Allah Maha Kekal. Allah itu tidak tergoyahkan dengan sesuatu apapun. Dan ini menjadi bukti kalau kita ingin mengetahui segala sesuatu, cukup meminta kepada Allah, Allah akan memberikan kita karena Allah mengetahui ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah mengetahui rahasia kita dan yang kita jiharkan. Hari ini bismillah, tunggu sekali lagi tolong berikan rahasia yang ada di dunia. Angka yang beliau ya tadi tengku ada absen tadi? Ya. Sekali lagi bayangkan. Ini akan betul betul ya ini ya 129 ya. Ya. Alhamdulillah. Nah ini iya ini bukan karena saya, bukan karena saya hebat. Artinya apa? Allah yang kekal, Allah Maha Hebat. Allah itu menyimpan semua rahasia kita dalam suatu wadah. Allah memberikan rahasia ini kepada orang yang dikehendakinya. Kalau kita mau, kita bisa mengetahui rahasia orang. Sebagian ulama gedepu saat baik asal ke gedepu adalah itu. Kenapa? Karena sir itu Allah simpan dalam suatu tempat di tubuh kita. Kalau kita tahu akai kok, dikatakan putra yang iso. Nah, jadi memang hari ini kita berpegang pada Allah yang punya sifat Bapa. Allah yang punya sifat kekal. Setiap apapun permasalahan kita, yakinlah Allah yang Maha Kekal. Lalu berikut apa makna Allah kekal? Makna qaulillah ta'ala baqiyan annahu la akhira li. Maka makna keadaan Allah Ta'ala kekal bahwa tidak ada akhir bagi wujudnya Allah Ta'ala. Allah tidak pernah mati, enggak ada matinya. Wa dalilu ala baqaihi ta'ala annahu law jaza ajal qawlu adam lakana hadisan. Dalil ini yang perlu. Putra dalil Allah Ta'ala kekal bahwa seandainya Allah Ta'ala mungkin dihubungkan oleh Adam, artinya oleh ketiadaan, lakana hadisan, maka Allah Ta'ala adalah seorang makhluk atau seorang hadis, seorang alam, sesuatu yang baru. Kalau dia bisa hilang,
buku hari ini ada, bisa robek, bisa hilang, bisa lompat. Kalau Allah juga bisa hilang, bisa tiada, bisa hancur, maka Allah adalah makhluk. Oke? Berarti Allah nggak punya kekuatan. Kita bisa hilang, uang kita bisa hilang. Kalau sesuatu yang bisa hilang berarti dia makhluk, berarti dia adalah sesuatu yang diciptakan. Fayaftakiru ila mulisin. Kalau Allah makhluk berarti Allah butuh kepada pencipta. Wayalzamut dur ali tasalsul, dan kembali terjadi kelaziman dur atau tasalsul. Apa itu dur? Allah butuh kepada pencipta. Kalau Allah butuh kepada pencipta, kita sebutlah A. Si A ini butuh lagi kepada B, B butuh lagi kepada C butuh lagi kepada siapa, sehingga tidak berhenti. Ini namanya dur. Ataupun tasalsul, berputar-putar di situ. Allah diciptakan oleh si A diciptakan oleh Allah. Akhirnya ini berputar-putar. Dan ini sudah kita jelaskan kemarin waktu qidam. Waqad taqaddama ta'rifu kullu wahidin minhuma fi dalil qidam, dan sudah dijelaskan akan ta'rif keduanya pada dalil qidam. Kita sudah cerita kemarin pada dalil qidam bahwa Allah Ta'ala itu tidak mungkin dur atau tasalsul. Allah Ta'ala itu tidak mungkin makhluk. Karena kalau Allah Ta'ala makhluk, maka Allah akan butuh pada pencipta. Kembali hari ini pelajarannya, rangkumannya. Allah Ta'ala bersifat dengan baka. Baka artinya kekal. Dalil Allah Ta'ala baka, dalil Allah Ta'ala kekal. Kalau Allah Ta'ala itu tidak kekal, maka Allah Ta'ala adalah seorang makhluk. Kalau Allah Ta'ala makhluk, berarti Allah butuh kepada pencipta. Kalau Allah butuh kepada pencipta, maka akan terjadi dur, artinya penciptaannya tidak akan berhenti, atau tasalsul, di mana Allah dan penciptanya berputar-putar pada satu lingkaran. Bisa paham? Ini kesimpulan kita hari ini. Kita belajar tentang baka. Ada pertanyaan tentang baka sebelum kita masuk puasa? Nah, pertanyaan? Ya, silakan. Masalah dulu dari contoh. Luar biasa, pertanyaan yang bagus sekali. Adakah ta'rif secara istilah? Nah, kita kemarin sudah cerita. Jadi kita baca ta'rif secara istilah. Nyo urang beut. Jadi urang ron ceritanya Mbak Nakunyo, karena memang ini ciri-ciri pertanyaan dari urang beut. Nah, saya suka sekali pertanyaan seperti ini karena saya teringat waktu saya abut jaman. Pertanyaan urang beut adalah tentang asal beut atau asal kita. Jadi kalau pertanyaan urang kampung, kita kan ada sambut di kampung, ada sambut di daerah. Waktu sambut di kampung, urang menjelaskan dengan contoh. Waktu sambut di daerah, urang ada yang takrif. Berarti urang beut, urang yang kampung takrif. Takrif itu adalah definisi. Dan apa itu takrif daripada tasalsul? Nah, at-tasalsulu wa huwa tatabi'ul asya' wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayata lahu. Arti tasalsul, saya pun balik tadi. Tasalsul adalah tatabi'ul asya', berikutan segala sesuatu, wahidan ba'da wahidin, satu setelah satu, ila ma la nihayata lahu, kepada tiada kesudahan baginya. Nah, ini tadi disebutkan. Jadi saya pun terbalik tadi. Tasalsul adalah dari Allah diciptakan oleh si A oleh si B oleh si C, sampai tidak terbatas. Itu tasalsul. Jadi tasalsul wa huwa tatabi'ul asya'i wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayata lahu, kepada tidak ada kehabisan baginya. Nah, contohnya Iza kana ta'ala hadisan iftakara ila muhsin. Kalau Allah Ta'ala itu makhluk, Allah Ta'ala butuh kepada pencipta. Yang disuruh yang menciptakannya. Waftakara muhdisu ila muhdisin. Dan penciptanya butuh kepada pencipta lain. Allah ciptakan oleh si A diciptakan oleh si B. Wahakaza dan seterusnya. Si B oleh si C oleh si D oleh si E, sampai tidak terbatas. Itu tasalsul. Yang kedua, ila imalanaya. Ini urung beut. Arti tasalsul adalah tidak ada kesudahan. Ila ma la nihayata lahu, artinya tidak ada kesudahan. Hana sendiri. Kemudian bukan hana sendiri. Nah, itu dia hana sendiri. Hana sendiri, buat hana sendiri namanya tasalsul. Bersambung-sambung mencakup tasalsul seperti dengan yang bersambung terus sampai tidak ada batasan. Betul berulang.
Sedangkan dur, ad-duru wa huwa tawaqqufu sya'li syai'in akhara tawaqqafa alaihi. Berhentinya sesuatu di atas sesuatu yang dia berhenti di atasnya. Artinya contoh yang sini biangkila anal muhdisalazi ahdasallah. Sesungguhnya si muhdis, si pencipta Allah diciptakan oleh Allah. Dur artinya putaran. Jadi Allah diciptakan oleh si A diciptakan oleh Allah lagi. Itu yang berputar. Dur berputar, tasalsul bersambung. Tasalsul ila ma'al ayat Allah. Sedangkan dur yaitu berhenti sesuatu yang dia berhenti di atasnya. Jadi itu ta'rifnya. Dur untung lagi tegur banyak. Kalau enggak saya terbalik-balik juga antara dur dan tasalsul. Jadi dur berputar, tasalsul bersambung. Dia bersambung hana ujung seperti kita cerita kemarin itu tasalsul. Kalau dur memutar-putar pasir. Jadi posisi dur memutar-putar tadi pasir, sedangkan tasalsul bersambung dan keduanya mustahil. Artinya tidak mungkin terjadi pada Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak bapa, artinya Allah Ta'ala itu akan hilang, akan hancur, akan binasa, maka ini berarti Allah Ta'ala itu makhluk. Ya betul bukan? Kenapa kita pernah melihat urang watai tiga bom bunuh diri kemarin bulan 11 November, pengendara Gojek pakai bom bunuh diri di asrama Medan. Bom Bali ada juga bom bunuh diri. Kenapa rata-rata orang bom bunuh diri badannya hancur tinggal kepalanya? Ada satu ajaran sesat dari surat Ar-Rahman. Kenapa ajaran sesat? Ajarannya dipakai oleh para pengantin bunuh diri. Di situ ada ayatnya yang saya baca di awal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua sesuatu akan hancur dan kekallah wajah Tuhan yang maha tinggi lagi maha mulia. Mereka menafsirkan saat kiamat terjadi, mereka menganggap Allah itu sama lagi manusia. Allah punya tangan menurut mereka, karena ada ayatnya ya billahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kita cerita kemarin pertanyaan Tengku kemarin yang cerita bagaimana tentang Allah posisi yang juga Allah di atas. Kita cerita kemarin ada ayat tersyabihat. Tangan Allah hancur kata mereka. Tubuh Allah hancur, kakinya hancur, tinggal wajahnya saja. Jadi kata mereka Allah Ta'ala tubuhnya hancur, tinggal wajahnya. Maka kalau kita bom bunuh diri, kita pun kalau hancur wajahnya harus tetap tinggal. Padahal kalau orang logikanya kalau kita mau bunuh diri, kalau wajib belanja wajah itu kita nyong. Karena kalau begitu kita nampak wajah kita bisa teridentifikasi, bisa dicek keluarga kita ditangkap. Tapi mereka yang pengantin bom bunuh diri ini punya ajaran sesat bahwa kalau mau menghancurkan tubuh, silahkan hancurkan yang lain kecuali wajah. Dan ini ajaran yang salah. Allah wajhu pada wajib ayabqa wajhu rabbika artinya zat. Zat Allah Ta'ala tidak pernah hancur sama sekali. Dan zat Allah Ta'ala tidak sama dengan kita. Jadi Allah bukan berwajah, bertangan, berkaki, bukan. Allah tidak sama dengan kita. Dan nanti akan kita bahas pada cerita nanti sifat Allah berikutnya, yaitu Allah mukhalafatuhu lil wadis, Allah berbeda dengan makhluk. Bisa tuh ya harinya. Alhamdulillah masih. Berapa menit lagi kita ke asar? Masih 2 jam lagi? 2 menit lagi. Ada apa ya? Nah, sebetulnya banyak permainan. Mohon maaf saya jadi agak terlambat datangnya tadi. Tapi insya Allah pertemuan berikutnya kalau ada kesempatan nanti mudah-mudahan saya sudah ganti. Saya senang kalau masuk ke sini. Cuma tadi mohon maaf agak terlambat karena ada yang curhat juga. Kadang-kadang kita udip dunianya menyatakan dengan masalah ulun, kita disenangi oleh orang lain. Tapi kadang-kadang watetanya molor, kena jak tahu jadi mesti udah kayak play tapi ya gitulah kondisinya. Mohon maaf. Yang pasti insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan bermain kembali dan saya harap beramai dalam derajat. Nanti akan ada permainan berikutnya yang kita bisa tunjukkan. Kita tidak absen, mau ulang-ulang atau absen, kita bisa tunjukkan lagi permainan yang lainnya insya Allah
supaya ulun-ulun bisa memahami tentang tauhid ini, karena memang tauhid ini adalah ilmu bagaimana kita mengesahkan Allah. Kalau kita paham dengan keesaan Allah, insya Allah kita akan lebih dekat kepada Allah. Dan hari ini kita belajar satu hal, bahwa Allah Ta'ala yang maha kekal selalu ada untuk kita. Jangan takut, jangan susah, jangan gundah. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Uronyo urun-urun hadir. Sang-sang urun kagubah rumah. Ada yang ibunda kita kadang-kadang hana di telepon, nah yang ke rumah tanya, dia kadang kangen agam lain, hana di telepon tanya. Tapi jangan takut, jangan susah. Kita boleh tinggalkan keluarga, tapi Allah tak pernah meninggalkan kita. Mendekatlah kepada Allah, Allah akan ada bersama kita. Dan Allah mengetahui rahasia kita. Dan untuk waktu itu saat bunuh kita berhasil mengetahui rahasia yang tertulis di buku ini tadi. Saat itu kita merasakan sesuatu yang ajaib. Yakinlah Allah banyak menyimpan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Begitu kita dapat, alhamdulillah. Belum lagi ada cerita, begitu saya berdoa kemarin sama Allah, ya Allah mudahkanlah rezeki saya. Saya lihat, sudah saya berdoa sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, kok nggak ada hasil. Tiba-tiba tanpa saya duga, min haitsu la yahtasib, Allah hadirkan seorang. Yang sudah saya cerita kemarin, ada seseorang yang langsung menjumpai saya. Tiba-tiba beliau menelpon, mengajak saya jumpa di Masjid Junda, dan beliau langsung memberikan uang. Kenapa? Beliau senang karena beliau dalam usaha beliau banyak untung, dan beliau teringat, kebetulan beliau panggil saya Ustaz juga. Kebetulan beliau teringat satu sosok, mungkin di antara banyak tengku yang beliau kenal, tinggal di Kelung. Nyo tengku lo sedekah ke ron. Pakan Kelung hana galak si ron. Karena kebetulan mungkin saya punya nilai lebih, nilai plus dari beliau. Punya karisma mungkin kan supra kan, jadi pas beliau teringat mungkin nyo penuh juk di ron. Pakan hana galak mesti. Jadi pas beliau mungkin saat saya mengajar mungkin ada permainan-permainan saya ataupun yang mengenang pak tekoknya. Dan tengku-tengku lain yang tinggal banyak keterikatnya. Oh nya pun aja ke UG, ke Ustaz Gunawan. Kita Pat UG. Oh lu di rumah. Kira saya UG. Saya telepon belum try di Masjid Junda. Pernah di Junda dan alhamdulillah tanpa disangka, tanpa diduga, beliau buka usaha di Medan. Beliau ada usaha di Medan dan beliau tinggal di Kelumane. Kebetulan dengan 2 keno, alhamdulillah. Saya nggak tahu itu zakat atau enggak. Saya juga karena kalau zakat pun saya kayaknya nggak bisa terima juga, nggak tahu lah. Kayaknya saya bukan miskin kali juga. Tapi nggak tahu no sedekah itu begitu. Bejuk, alhamdulillah begitu saya buka amplop, alhamdulillah 25 juta rupiah. Alhamdulillah. Jadi maksudnya dulu saya sudah bosan berdoa. Saya sudah capek baca Fatihah. Kalau nggak ada di bawah sejadah, saya sudah capek baca ayat 1000 dinar. Saya baca surat Ali Imran. Saya baca, kenapa nggak ada? Ternyata Allah berikan di situ. Jadi hanya lebih karena sasan uronya belum efek. Karena ada hari ini saya nggak punya uang sama sekali. Tapi kita tetap berusaha berdoa sama Allah. Allah berikan sesuatu dan sesuatu itu akan indah pada waktunya. Insya Allah saat kita nanti dapatkan rahasia dari Allah, kita akan bahagia. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah saya gitu, di saat kita sudah mulai ikhlas dengan
bisa kita lagi berharap nggak datang. Nah ini cerita dong istilah saya kan cerita itu maksud saya jangan besar. Itu kan dirasakan. Saya bilang bisa saya mulai ikhlas, bisa saya mulai tidak Ya. apa yang terjadi lah. Ini yang terbaik. Tapi saya merinding. Ya itulah makanya saya tadi. Bisa